Malam pemirsa, saya Nafisa akan mengupas topik-topik teraktual dan berita terkini seputar rencana pemerintah yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI kini tengah menyusun rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan. Salah satu poinnya yaitu mulai beralih ke sumber energi nuklir, di mana implementasi dari usaha tersebut yaitu mendirikan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang bakal dibangun di Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan survei lokasi, rencana pendirian PLTN ini berpotensi dibangun di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan luas sebesar 400 hektar serta berjarak 2 km dengan desa terdekat. Proyek reaktor nuklir ini diperkirakan akan berkapasitas 1000 MW dibandingkan dengan PLTU Asam-Asam yang maksimal berkapasitas 260 MW. PLTN ini diharapkan mampu memenuhi energi pembangkit listrik di Indonesia. Pemerintah mencanangkan akan bekerja sama dengan perusahaan pemasok tenaga listrik di Amerika Serikat, yaitu perusahaan Duke Energy. Duke Energy sebagai perusahaan listrik terbesar USA yang sejak awal hadir sebagai perusahaan perorangan, kemudian kini juga menjadi perusahaan sepenuhnya milik publik tanpa saham pengendali. Sementara itu, cadangan yang semakin sedikit, bahan bakar fosil pasti tidak akan bisa lagi diandalkan sebagai pembangkit listrik, yang mana konsumsi batu bara saat ini sebesar 10.000 ton per bulannya. Dibandingkan dengan pendirian nuklir ini akan memakai bahan bakar uranium dioksida dengan memerlukan 20-40 ton per tahunnya, yang dinilai sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, terkait dengan rencana pemerintah ini menuai kontroversi pro dan kontra dari banyak pihak, termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Kalimantan Selatan yang akan angkat bicara pada kesempatan ini. Baik, sebelum kita terhubung dengan pihak KSPSI, terlebih dahulu kita akan berbincang langsung dengan warga yang berada di Desa Suwarangan, Kecamatan Jorong. Baik, kepada Ibu Aditya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai rencana pendirian PLTN ini, Bu? Sebagai masyarakat, kami masih khawatir dengan adanya rencana pembangunan PLTN ini. Seperti yang kita ketahui, PLTN bersumber dari bahan bakar uranium yang dapat menghasilkan limbah radioaktif pada pelepasan zat radioaktifnya. Selain itu, juga terdapat jangkauan radiasi nuklir yang luas sehingga dapat berdampak pada lingkungan dan makhluk hidup. Pada lingkungan sendiri, adanya pencemaran berupa udara, air, dan tanah, di mana pencemaran ini disebabkan oleh adanya polusi udara oleh zat radioaktif dari tanah, sehingga udara yang kami hirup menjadi udara yang tidak sehat lagi. Air yang biasanya kami gunakan pun menjadi tercemar dan tidak bersih lagi, sehingga dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti batuk, sesak napas, gangguan sistem pencernaan, peradangan, dan kanker paru-paru. Sedangkan pada makhluk hidup berupa adanya gangguan selama proses keberlangsungan hidup, seperti adanya angkutan pembawa bahan bakar nuklir menuju pabrik yang dapat membuat keresahan bagi penduduk sekitar, karena dapat berakibat langsung pada tubuh manusia, seperti pada kulit yang akan mengalami kemerahan, terbakar, luka, dan lecet, sampai ada yang dapat menimbulkan penyakit fatal seperti kanker kulit, gangguan kerusakan organ reproduksi, dan gangguan pada sumsum tulang. Selain dampak tersebut, kami juga merasa takut dan khawatir jika suatu saat nanti akan terjadi kecelakaan nuklir seperti beberapa perusahaan yang pernah ada, di mana kecelakaan ini sampai menekan korban jiwa dan memberikan bekas luka yang besar bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Desa Suwarangan, Kecamatan Jorong. Terima kasih kepada Ibu Aditya yang telah menyuarakan pendapatnya mengenai rencana proyek ini. Baik, langsung saja kita sudah terhubung dengan dua narasumber. Terlebih dahulu kita ke Ibu Heni Amelia selaku Biro Hukum KSPSI. Selamat malam Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait adanya rencana pembangunan PLTN ini yang akan dibangun di Kalimantan Selatan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini, sebenarnya rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir ini sudah direncanakan sejak lama. Sesuai keputusan Presiden tahun 2006 bahwa Indonesia berencana memiliki 4 PLTN pada tahun 2025. Namun, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pendirian PLTN ini.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaanukliran, menyatakan ketenagaanukliran menyangkut keselamatan orang banyak. Karena itu, harus dikuasai oleh negara demi keamanan, ketentraman, keselamatan pekerja, kesehatan pekerja dan masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pemanfaatannya dilakukan secara tepat dan hati-hati dengan maksud untuk mesejahterakan masyarakat. Memang masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan tentang bahaya limbah nuklir ini. Akan tetapi, jika dilakukan penanganan yang tepat terhadap limbah radioaktif meliputi pengangkutan limbah, praolah, pengolahan, penyimpanan sementara, lalu dilakukan penyimpanan lestari, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin minim. Pengelolaan limbah radioaktif ini dilakukan secara semaksimal mungkin untuk mengurangi bahkan mencegah dampak paparan radiasi yang akan diterima oleh masyarakat. Sebenarnya, penggunaan PLTU dan PLTN ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dikarenakan PLTN ini dirasa merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi kelebihan penggunaan sumber daya alam dan demi menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan keberlanjutan, diharapkan pembangunan PLTN ini dapat banyak menyerap tenaga kerja, membuka lapangan baru bagi masyarakat sekitar, dan banyak mempergunakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, sehingga baik pun dari pemerintah dan masyarakat terjalin suatu kontribusi yang seimbang. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh Ketua KSPSI Wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni Amelia. Sekarang kita beralih ke Pak Muhammad Rajab selaku Ketua KSPSI Kalimantan Selatan. Selamat malam, dan bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya rencana pembangunan PLTN ini? Pandangan saya sebagai Ketua KSPSI, saya sangat setuju dalam pembangunan ini karena dapat membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat dan orang yang baru lulus kuliah, khususnya dalam bidang sains dan iptek. Selain itu, proyek ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kedepannya, terutama dalam hal teknologi terbarukan. Penyediaan energi listrik untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan pesat, maka pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN menjadi solusi terakhir yang berpotensi dibangun Kalimantan Selatan ini. Dampak positifnya, pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik PLTN dapat mengurangi ketergantungan penggunaan pada minyak bumi, batu bara, gas bumi, mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, serta dapat membantu pembangunan nasional. Tenaga nuklir juga dimanfaatkan pada bidang-bidang lainnya seperti bidang pertanian, peternakan, hidrologi, industri, kesehatan, dan lain-lainnya. Kami akan meningkatkan produktivitas pekerja dengan menyediakan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah, rohaniah, baik di dalam maupun di luar lapangan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kesejahteraan pekerja, sehingga mempertinggi produktivitas pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mengingat akan pekerjaan di PLTN ini memberikan risiko yang besar seperti terpapar radiasi. Jadi kami mengharapkan kepada perusahaan terkait untuk menjamin keselamatan kerja dan asuransi serta kompensasi untuk para pekerja jikalau terjadi kecelakaan. Teknologi keselamatan nuklir telah berkembang sangat maju dan andal serta dapat menekankan sampai terendah kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir agar mampu menjamin kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Rajab yang telah meluangkan waktunya. Demikian tadi perbincangan kita bersama warga Desa Suarangan bersama pihak KSPSI Kalimantan Selatan. Pada intinya, setiap perencanaan pendirian PLTN ini akan memberikan dampak positif maupun negatif yang tidak dapat kita hindari, dan hal ini bisa diminimalisir. Adapun dari pihak KSPSI berharap besar dalam pembangunan PLTN pertama ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan guna mendukung upaya pemanfaatan tenaga nuklir dan pengawasannya, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tingkat keselamatan yang tinggi, serta dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dan mengurangi pengangguran. Dengan hal ini,
kesejahteraan pekerja di Indonesia diharapkan dapat meningkat. Dengan demikian tadi perbincangan kita seputar perencanaan pendirian PLTN di Jorong, Kalimantan Selatan. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.